Jenius mendadak bersama The Prompts. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Baik, kembali bersama The Prompts. Kali ini mendampingi adik-adik untuk belajar hukum-hukum Newton tentang gerak. Ini masih di fisika kelas 10 SMA ya. Di parts 2, jadi kita tinggal pendalaman soal. Sementara itu konsep mendalamnya sudah di part 1 dan soal-soal sedang di part 1. Berarti part 2 ini tinggal soal-soal yang kelas kompleks ya, atau soal-soal yang rumit. Oke, ya. Nanti kita mulai adik. Nomor 1, perhatikan gambar. Nah itu ada A dan B ya. A di atas B, kemudian talinya juga terhadap dinding ya. Ini ada kena dengan A, kemudian B-nya ditarik oleh F. Balok A seberat 500 Newton. Sekalian kita gambar. Ke bawah deh ya arahnya, oke. Ini ada WA 500 Newton. Diikat dengan tali mendatar di C. Di bawahnya terdapat balok B yang beratnya 300 Newton. Berarti ini juga ke bawah arahnya ya. WB, karena semua gaya berat ke bawah. Ingat kemarin. Koefisien gesek antara A dan B 0,2, koefisien gesek B dengan lantai 0,5 kita tulis. Mu AB 0,2 ya. Kemudian mu B dengan lantai BL, B dengan lantai adalah 0,5 gitu adik. Besar F minimal untuk menggeser balok B. Nah ini berapa? Minimal untuk menggeser. Jadi batas terendah gitu. Oke, baiklah adik-adik, kita lengkapi gaya-gaya kita untuk W ya, arahnya ke bawah. Sementara gaya normal itu arahnya ke atas, tegak lurus bidang ya. Berarti ada NB terhadap lantai, gitu. Sementara ini berarti juga ada ke atas ya dia ya, adalah gaya normal B terhadap A, NBA, gitu ya. Dan tentu saja itu adalah beda nantinya. Adik-adik, kalau F-nya ke kanan berarti gaya gesek yang dilawan nanti ini. Gaya gesek B terhadap lantai. Berarti ini juga ada. Gaya gesek B terhadap A, gitu ya, Dik ya. Nah, maka dalam hal ini sudah tampak bahwa F minimal yang diperlukan berarti dia harus melawan dua gaya gesek. Ada yang B terhadap lantai dan gaya gesek B terhadap A, gitu kan ya. Oke, berarti ya ingat ya tadi mu kali N di part 1 sudah kita jelaskan, namun soalnya belum ada yang pakai gaya gesek ya, adanya di part 2. Mu kali N ini menyesuaikan, berarti mu B dengan lantai ya, berarti terus N-nya berarti yang B dengan lantai itu N B dengan lantai ditambah mu kali N sama rumusnya di BA ya. Kemudian N-nya juga sama, NBA gitu ya. Dan adik-adik, perhatian. Berarti kita harus tahu NB dengan A. Misalnya jadi urut dari atas. Yang NB dengan A itu titik tangkapnya kan di sini. Berarti dia hanya melawan satu gaya berat, yaitu WA. Betul ya? Sementara kalau yang NB dengan lantai, titik tangkapnya kan di bawah, Dik. Ya, ini berarti dia melawan dua gaya berat. Siapa? WA ditambah WB, gitu Dek ya. Tentang angkanya, WA tadi adalah 500 Newton, betul Adik? Berarti di sini adalah 500 ditambah WB-nya yaitu 300. Berarti ini 800 Newton. Setelah ini ketemu, berarti ini tinggal gampangnya. Ya, kita coba. Mu B lantai 0,5, NB lantai 800 ditambah mu BA atau mu AB sama ya 0,2 ditambah NBA 500 gitu adik ya. Oke, berarti 0, coret 0-nya hilang. 5 kali 80, 5 kali 8 40 tambah 0 1 berarti 400 deh ya. Kemudian gitu sama ini ya, 2 kali 50 dia adalah 100. Wow, keren. Ternyata 400 tambah 100 berapa Dik? 500 Newton gitu ya. Sepertinya rumit ya, tapi gampang deh ya. Oke banget, 500 Newton jawabannya adalah B. Ngerti ya?
Apa yang perlu adik mengerti? Ya, bahwa termasuk gaya normal itu sangat menyesuaikan gaya yang lain. Maka di depan The Pram bilang tergantung sistem. Ya, cuma prinsipnya memang harus tahu. Ternyata normalnya beda-beda. Terutama di sini ya, adik harus cermat di sini, jangan sampai keliru. Kalau NB dengan nanti cuma WB saja, kebanyakan itu ya kesalahannya di situ. Tapi tentu tidak begitu, karena WA juga menekan lantai sebenarnya hanya melalui B, makanya WA tambah WB. Oke, bisa difahami ya. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Ya, di sini bendanya ditumpuk-tumpuk gitu, ada sistem katrolnya. Ini 3 benda loh dek ya, perhatian, ada B, ada A, ada C gitu. Perhatikan gambar, massa A 10 kg, massa B 5. Ya, koefisien gesek jadi ini mu. Ya, massa minimum C agar A tetap diam. Diam berarti setimbang. Ya, jadi ditanyakan massa minimum C. Itu ditanyakan. Oke adik. Oke baik. Kita lengkapi dulu gayanya. Apa adik? WB. Lagi yuk, A ke bawah ada apa? WA. Berarti di C ini juga ada gaya ke bawah. Apa dek? Ya WC. Kan gitu ya. Kemudian koefisien gesek A dengan bidang. Oh berarti nanti ada gaya gesek A dengan bidang ke sana dek. Gaya gesek A. Gitu ya. Massa minimum C agar tetap diam. Nah berarti ada nggak gaya normal? Jelas ada. Di lantai ya dek ya. Inilah gaya normalnya. Nah di sini ada kata tetap diam. Apa artinya diam? Diam berarti setimbang, lembam, ya tetap diam. Berarti apa tadi? Hukum Newton 1, sigma F-nya 0 adik, ya. Kalau sigma F 0 ya kita lengkapkan tegangan talinya T, ini juga T, ini T, ini juga T dan saling meniadakan. Ya, berarti sigma F itu siapa? Tentu saja di sini adalah WB min T plus T, langsung ya. Ini meniadakan, ini juga berarti langsung dikurangi gaya gesek A sama dengan 0. Akhirnya apa? WB itu sama dengan FA. Gitu aja deh ya. Oke, sehingga ini apa dek? Dia adalah mu ya, mu A kali N, NA ya. Nah, WB-nya apa? Massa B kali G. Oke. Akhirnya muncul sesuatu yang menuntut kita harus paham dan hati-hati. Apa itu? NA. Ini ya, NA itu ini. Seperti sebelumnya adik, dua benda ini ditumpuk ya. Ditumpuk. Sehingga karena ini di lantai, maka hati-hati yang namanya NA itu ya, dia ditekan ada WA berat A. Ada juga apa adik? WC berat C gitu loh adik-adik ya. Maka dia akan sama dengan, kita hitung yuk, MA kali G berarti 10 kali 10 100. Kemudian ini MC kali G ya, MC kali G-nya 10. Akhirnya gini ya. Maka NA-nya adalah 100 ditambah 10 massa C ya. Sementara masih seperti ini ya. Tidak masalah ya, karena massa C-nya memang ditanyakan. Oke adik, kita lanjut ya. Massa B 5, G-nya 10. Mu 0,2. NA-nya adalah 100 ditambah 10 massa C gitu. Oke adik. Perhatian. Nah, gimana cara ngitungnya? 5 kali 10 50. Langsung ya, 0,2 kali 100 gitu ya adik ya. Berarti adalah 20 ditambah 0,2 kali 10 2 massa C gitu ya. Betul ini adik. Oke. Sehingga 50 kurangi 20 ya 30 adalah 2 kali massa C. Masya Allah. Massa C-nya 30 bagi 2. Berapa itu? 15 kg. Inilah massa C minimal ya, gitu. Mengapa minimal, tidak maksimal? Ya minimal ya, untuk bisa diam. Artinya apa? Kalau massa C kurang dari 15 dia bergerak. Kalau massa C lebih besar dari 15 dia diam. Maka untuk kategori diam massa C di sini adalah minimal. Lebih dari 15 diam. 15 saja sudah diam ya. Kurang dari 15 bergerak. Tahu ya makna kata minimum itu. Oke, ternyata itu saja deh ya. Dalam variasi soal yang lebih
kompleks ya, hanya hukum Newton satu ya, ternyata ada sistem seperti ini. Ngerti adik ya? Oke, nomor 1 dan 2 ada kemiripan apa? Tentang gaya normal dari lantai ya, pada lantai dari dua benda yang ditumpuk ya. Kalau ini benda B dan A, kalau ini benda A dan C. Prinsipnya sama ini, jangan sampai keliru. Tahu adik ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang, wow, bagaimana ini soal nomor 3? Masya Allah ya, kayaknya asik banget ya nomor 3. Oke, mari adik perhatian, masa A 20, masa B 30. Jika A turun dan B naik. Oke, A nya turun, B nya naik. Nah, ini arah gerak berarti ya. AA 2AB sudah dikasih tahu ya, tapi sebenarnya meski tidak dikasih tahu, adik harus tahu kalau sistem seperti ini percepatan A adalah 2 kali percepatan B. Tahu dari mana? Dari banyaknya ini dek, tali saja. Kalau A ini ya, ini yang menahan hanya 1 tali, tapi kalau B ditahan oleh 2 tali, sehingga hubungannya seperti ini, gitu ya. Nah, oke. Kita lengkapi dulu semua gaya yang ada. Oke ya, Dedek. Perhatian. Coba ngomong, Dek, seperti biasa. Ya. WA. Lagi, Dek. WB. Gitu ya. Ini tidak ada gesekan katrol ya, artinya semua tegangan tali sama. Berarti ini T. 2 arah, Dek. T. Lagi T. 2 arah, Dek. T. Lagi T. 2 arah T. Gitu ya. Masya Allah. Itu diagram gaya harus tergambar dengan baik. Oke ya. Nah, karena yang ada adalah seperti ini ya, maka langkah kita, adik-adik, perhatian, kita tinjau satu persatu. Ini tidak bisa langsung semuanya ya. Jadi kita mengadakan tinjauan terhadap benda A gitu. Benda A kita terapkan ya, bahwa sigma F itu massa kali A. Ingat, karena benda A berarti sigma F-nya di benda A, massanya massa benda A, percepatan juga percepatan A. Gitu. Jadi semuanya adalah tentang benda A. Berarti mana, Dek? Ini saja. Oke. Ingat, benda A-nya naik apa turun? Turun, berarti arah gerak turun. Maka WA-nya ya turun, artinya positif, T yang ini negatif. Berarti sigma F di A itu apa? WA dikurangi T sama dengan massa A kali percepatan A, gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang sudah ada angka kita pakai. Massa A 20 berarti W-nya 200, pasti tahu ya. Dikurangi T tidak tahu. Kemudian massa A 20 kali percepatan A. Nanti itu ditanyakan ya percepatan A ya percepatan B, langsung ya. AA-nya 2AB. Saya substitusi sini. Berarti AA-nya adalah 2AB. Betul, Dek? Sehingga jadinya 20 kali 2 berapa? 40 AB. Gitu ya. Dari sini, Adik, 200 min T sama dengan 40 AB. Berarti min T-nya ke kanan, T sama dengan gitu ya. Dia adalah 200 dikurangi 40 AB. Ya, persamaan 1. Wow. Ini kita bicara tentang benda A. Nah, sekarang adik-adik, hal sama ya, tapi mari kita tinjau yang terjadi pada benda B. Ya sama, sigma F M kali A, semua di B. Sigma F-nya di B, masanya benda B, percepatannya percepatan B. Gitu ya. Berarti di sini, Dek. B kan ini ya. Oke. Sistemnya ini berarti. Betul ya, Dek? Dan ini arahnya gerak itu ke atas. Berarti T ini dua-duanya adalah positif. Positif T tambah T, justru WB-nya yang negatif. Min WB, karena berlawanan gerak. Gitu ya, Dek ya. Jadinya adalah seperti itu. Akhirnya apa ini, Dek? Berarti T tambah T 2T, ya 2T, gitu. Sama dengan, kalau langsung pindah ruas ya, boleh 2T sama dengan ini massa B ya, massa B kali AB, bukan 0 gimana 0 tidak. Jadi berarti massa B ya, kita tulis dulu massa B kali AB. Berarti 2T dikurangi WB sudah ada angka ya 30. 30 berarti berapa? 300. Sama dengan massa B kali AB, dia adalah 30
kali AB, gitu ya Dek ya. Maka kita ketemu 2T sama dengan 30 AB ditambah 300. Dari sini T-nya dibagi 2. 30 bagi 2, 15. 15 AB. 300 bagi 2, 150. Gitu, Dek ya. Nah, ini persamaan 2. Lumayan ya. Lumayan asik ya, bukan susah. Sudah ngerti, sudah mudeng enggak ya? Akhirnya tinggal kita substitusikan. Artinya 1 itu tentang T, 2 juga tentang T, padahal sama. Berarti 1 sama dengan 2. T menurut persamaan 1 adalah 200 dikurangi 40 AB. T menurut persamaan 2 adalah 15 AB ditambah dengan 150, gitu ya Dek ya. Jadinya adalah, mari perhatian, min 40 ke kanan, positif 40 tambah 15, berapa itu Dek? 55 ya. 55 AB berarti 55 AB sama dengan 200 dikurangi 150, berarti adalah 50. Ketemulah AB. 50 dibagi 55, gitu ya. Nah, 50 bagi 55 kan sama aja 10 bagi 11. Berarti berapa itu? Ya 0,9, mau berapa lagi? Ya kan Dek ya? Ini adalah AB. Sementara ditanyakan juga AA. Ya, nggak usah kacau. AA adalah 2 kali AB. Berarti 2 kali 0,9. Berapa Dek? 1,8 meter per sekon kuadrat. AA 1,8, AB 0,9. Mantul, mantap betul, gitu ya. Nah, ini. Jadi mau serumit apapun, katrolnya berapapun ya, tetap dengan konsep dasar kita akan sampai pada tujuan. Oke, soal terakhir tadi ya, kita akan bahas soal nomor 4. Ya, perhatian. Nomor 4 ya, Adik. Mari kita lengkapi dulu gaya-gayanya ya. Ada apa saja? Seperti tadi ya. Ini sudah tadi W sini adalah W cos, tapi yang kita butuhkan sini karena ini licin ya. Berarti di sini adalah W sin. W sin alfa, alfa sudutnya ini, gitu ya. Kemudian ini ada tegangan tali, berarti ada T, ada T. Kalau licin itu N-nya nggak perlu karena nggak ada gaya gesek juga. Ini juga licin, berarti sudah. Terus ini apa? Ini T, ini juga T. Wow, kayaknya makin asik aja. Percepatan dan tegangan tali, jadi A dan T-nya sama dengan berapa, gitu. Ya adik-adik, kalau seperti ini, berarti yang narik kan ini, berarti arah geraknya ke sana. Berarti arah geraknya kemana ini? Arah geraknya ke sini. Hijau ini arah gerak, adik ya. Baiklah. Selanjutnya adik-adik, kita jawab mencari A, berarti hukum Newton 2 tadi apa? Sigma F dibagi sigma M, itu ya. Sigma F yang searah gerak ini berarti ada W sin alfa, positif ya. Lalu ini min T plus T, boleh min T plus T. Serupa ini juga min T plus T. Lalu kurangi gaya gesek, tapi karena licin tidak ada gesekan, berarti sudah. Sigma M nya apa? Ya massa A ditambah massa B, gitu ya. Dalam artian adik ya, kita namai saja ini benda A, ini benda B, gitu kita namai sendiri. Oke, adik-adik. Selanjutnya ya, W ini karena A ya berarti WA, tapi nilainya sama deh, 50 Newton ini juga. Berarti adalah 50 kali sin alfa. Nah, ini masih tersembunyi, adik harus tahu ya, bahwa sin alfa, lihat ketika siku-siku di sini. Depan per miring 68, berarti miringnya ini adalah 10 cm. Betul ya, Dek ya? Sin adalah demi, depan per miring, berarti 6 per 10. Udah gitu aja sin alfanya. Kita pakai. Berarti kali sin alfa itu 6 per 10. Gitu ya. Sementara ini kan meniadakan. Betul ya, Dek? Iya. Sehingga seperti ini aja. Kemudian massa A tambah massa B. Kalau beratnya 50, berarti massanya 5. Ini juga 50, berarti 5, gitu ya Dek ya. Oke, kayaknya langsung asik ini. Dek, nolnya coret ya, nolnya coret gitu. 5 kali 6 30. Dibagi 5 tambah 5 10. 30 bagi 10 berapa Dek?
Oke, dia adalah 3 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan. Jangan-jangan ada hanya 3? Ada dan cuma ada 1. Ya pasti jawabannya C ya. Yang lain kan nggak 3 deh. Gitu ya. Oke. Lah, bagaimana tegangan talinya bisa 15? Mari kita tunjukkan ya. Sekarang langkah berikutnya kita tinggal mencari tegangan tali. Laki-laki kita bebas. Boleh A, boleh B. Gampang mana ya? Kayaknya gampang B, Dek. Betul? Gampang B. Arah geraknya ke kiri ya. Berarti A tadi sigma F per M. Masanya massa B. Sigma F-nya di B. Kalau A-nya A sistem. Karena kantornya 1 ya berarti A-nya sama gitu ya. Kita pakai deh. A-nya sudah kita hitung tadi. Berapa? 3. Sigma F di B itu siapa toh? Lihat aja. Cuma ada tegangan tali yang searah gerak berlawanan, tidak ada, tegak lurus nggak dipakai. Berarti hanya ada T. Wow, langsung ya. Ini di B, sorry, masanya massa B bukan A ya. Massa B ya kita tulis dulu begini. Maka di sini adalah T dibagi massa B 5. Perkalian silang ya. Berarti inilah T 3 kali 5. Berapa, Dek? 15. Bukan sulap, bukan sihir. Wow, cocok. Asik banget ya. Gitu. Oke, Adik. Dengan 2 parts tentang hukum Newton, tentang gerak dari The Brahms ya, harapannya pertama, memberikan dasar konsep yang bagus untuk adik-adik semua untuk semakin mencintai fisika, bukan sekedar menguasai ya, tapi mencintai ya. Kemudian yang kedua ya, mendapatkan adik-adik percaya diri karena hukum Newton tentang gerak ini untuk soal-soal masuk bergengsi seperti UTBK, kemudian tes kedinasan yang eksak-eksak ya, ini menjadi andalan ya. Kalau biasanya materi-materi yang lain 1 soal, tapi hukum Newton ini ya sering 2 soal gitu ya, maka harus menguasai. Begitu pula materi-materi yang lain bersama The Brahms, insya Allah adik-adik akan semakin banyak bekal ya untuk menuju percaya diri, kemudian sukses menggapai cita-cita gitu ya Dek ya. Oke, baik, tetap setia dengan The Brahms. Yang belum subscribe ya, selalu saya ingatkan untuk subscribe supaya Adik nggak ketinggalan ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu deh ya. Oke ya, makin di hati makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Brahms.